barengan Tasa dan Kansa. Oke. Tanya juga bacot. Apa sih anak kecil? Iya, makan. Jadi kan kemarin aduh corona. Debu tadi. Jadi kan kemarin waktu kita ngebahas apa tuh? Kesetaraan gender. Gender equality, kan ada tuh yang separuh kita ngebahasin tentang pernikahan. Tapi langsung di-cut sama Kansa karena takut kejauhan ngebahasin pernikahan. Iyalah Jo kali, emang udah ada rencana loh. Nah, Kapan? Apanya? yang pengen apa? Nggak berlaku, kode-kode macam itu nggak berlaku. Gak berlaku ya. Jadi Nggak bisa, yang pengen nggak bisa, langsung aja yang aku pengen nikah gitu ya. to the point. Tapi kayak itu ego yang setinggi Tinggi. langit roboh seketika ya. Makanya jangan diutamakan tingginya, pondasinya ke dalam juga diutamakan gitu loh. Jadi bangunannya kuat. Sekuat kau. Jadi Apa jadi? konsepnya pokoknya Kayaknya kali ini kita mau ngomongin soal what we think about marriage. Ya. jadi bukan menjadi suatu standar ya, ini karena benar-benar what we Think about marriage. This is kind of personal sih. Iya. Bisa jadi juga beda sama kalian ya. Terus mulainya dari mana? Iya, mulai dari mana gitu. Ini aja lah. Zaman dulu tuh waktu kau SD kan kemudaan nih mikirin kayak gitu ya kan. SMA kan udah ada kepikiran kayak aku nanti nikah tuh mau yang kayak mana ya gitu. Enggak, SMA udah jauh, kayaknya aku SD udah mikir nikah kan? Enggak. Mas, Enggak loh. kamu waktu SD mikir nikah, nanti aku nikah sama Lee Min Ho. Enggak kenal ini dulu SMP kenalnya. SD lu kelas 6. SMP aku kenalnya. Oh, duluan aku Pak. Sekarang udah jadi Aldi Tahir. Aldi Tahir. Pas pacaran SMA lah berarti ya. SMA. Oke, gimana? Tapi dulu di perspektif aku tuh nikah harus kayak war gitu loh. Yang war. Iya, bayangin gaun yang sampai berjuta-juta 5 meter ya kan. Terus kayak tamunya itu macam pesta rakyat, ribuan-ribuan. Tapi kenapa kita bisa mikir gitu? Menurut aku sih karena keluarga-keluarga kita tuh pestanya begitu. Jadi kita tuh dari kecil udah ngelihat keluarga pesta tuh mewah apa segala macam, even sampai 3 hari 3 malam. Jadi kayak ntar nikah tuh begini gitu karena kita masih kecil ya. Ya, terus didoktrin juga seperti itu gitu kan. Makanya sebenarnya pandangan terhadap pernikahan ini jadi berubah gitu dari kecil, terus Seiring pertambahannya usia tuh gitu. berubah, gitu. Apalagi yang sekarang udah makin kesini tuh kayak aduh, Kayaknya mau yang udahlah, kayaknya nggak mau ribet, nggak mau ribet, apalagi ya kita pernah gabung di wedding wedding organizer kan, dan kita tahu gimana hektiknya gimana ribetnya ngurus sebuah pernikahan gitu. Makanya butuh WO gitu kan, Iya, untuk bener. manage itu semua. Nah, dari situ belajar kalau misalnya nikah itu ternyata bukan cuman butuh ini aja, tapi butuh yang inilah, yang itulah, yang inilah gitu. apa nih itu dan ininya. Ya kayak kau waktu nikah tuh mikir kan, contoh nih dekorasi ya kan, dekorasi, terus Fotografer. tim fotografer juga, cateringannya gimana kan kayak gitu. Swab kita. Terus mikirnya tuh jadi gini, esensi dari nikahnya itu apa gitu? Apakah memang harus yang mewah gitu itu baru namanya nikah? Ataukah terus yang sesederhana mungkin itu namanya nggak nikah? Iya. Ngerti nggak sih maksudnya tuh kayak? Padahal kan dari dari awal juga kita udah tahu gitu bahwa nikah ini sebenarnya ibadah ya kan. Iya, penyempurna ibadah. Iya. Ada yang bilang kalau apa di TikTok aku kalau nggak salah pernah lihat perempuan kalau capek udah nikah aja itu Oh, ibadah itu. paling ini. Tapi menurutku Enggak, bukan maksudnya kita memang bagus menjalankan ibadah, cuman pernikahan itu nggak semudah itu loh gitu kan. tapi dia tuh statementnya perempuan kalau lu capek sama kehidupan lu udah lu nikah aja, nggak gitu juga. emang itu jalan keluarnya kan.
menikah justru Iya. menurut aku menikah Masuk itu justru lagi gini ke membuka change yang lain, change masalah yang lain. Iya, gitu. betul. Jadi masalah kita pada saat single dengan masalah kita pada saat kita ini double kalau itu udah beda. iya betul itu karena kalau single ya kau ngurusin diri kau sendiri gitu kan, masalah sama dirimu sendiri. Tapi ketika kau udah berkeluarga atau berpasangan ya masalah kalian berdua nih jadi satu gitu. Apalagi kalau ketemu dengan suami yang tidak bisa respect sama respect each other gitu maksudnya. Iya, Kayak nggak- dia mau di Iya, ngertiin betul. tapi dia tidak bisa ngertiin. Nggak Oh, ngerti. itu neraka dunia coy. Mending ya udah selamatkan diri kalian. Makanya memang sebelum nikah tuh ya harus bener-bener Tahu kayak mana sifatnya ya kan. ya mau Itulah. Mau sifatnya mau gimana ya, kebiasaannya mau dia baiknya seperti apa, mau dia buruknya seperti apa gitu, harus paham gitu. Kalau memang betul cinta ya harus mengerti. Iya, cinta ya. Kini kau datang. terus ngomongin soal inilah apa nikah itu tadi yang war kan atau belum ke nikahnya aja masih apa sih namanya seserahan. Oh, ini apa tuh namanya? Tunangan. Engagement. Kenapa zaman sekarang harus seperti itu tunangan? Iya. Halo. Apa tuh namanya? Kayak harus ada backdrop ya kan? Dekorasi. Fotografer. Terus- Iya. Even Sebenarnya catering. itu nggak salah sih untuk estetika kan di foto, karena ya itu moment of a lifetime gitu kan. Nah, Cuman cuman kan zaman dulu tuh sebenarnya itu nggak ada, ya kan? iya Siapa sih. sih pelopornya bikin itu kayak gitu sehingga sekarang tuh kayak menjadi sebuah standar. harus kayak gitu ya. Jadi kayak ya gimana ya? Kayaknya sekarang semua tuh orang nih sebelum nikah lamarannya harus dipestain gitu kayak. Ya gini sih kalau menurut aku kan, kalau dia punya biaya ya oke gitu kan. Ini kadang dia biayanya ya udah pas-pasan untuk nikah, cuman memang dipaksakan harus kakak mau kok mau harus ada tunangan yang gini Yang dipaksakan gini. itu tidak baik sebenarnya. Iya. Jangan kau tunangan kau nikah kau war, habis itu kalian kontrak. Tapi kalau misalnya di apa tuh namanya, gimana ya, di lingkungan aku sih yang pesta itu yang meriah gitu loh. Lingkungan kau di mana dulu nih? Baik di keluarga mau ini kan keluarga bapak aku, keluarga mama aku kan. Nah, Kedua belah pihak War, keluarga war, war war, kalau war, pesta. kalau pesta. Capek kali lah ya. iya aku pada saat I'm itu not mungkin ready. I'm not ready for spending my money. Berapa ribu Yes. undangan yang dikasih makan gitu. Yes, apalagi yang kalau menurut aku tuh yang paling murah tuh pestanya tanteku ya kan, kakaknya papaku itu kayak dia pesta asli dari pagi sampai malam, dan tamunya tuh nggak berhenti datang loh. Papan bunga tuh banyak kali aku. Beda memang orang biasa sama dokternya gitu. Ya, orang Iya. penting. Orang ya. penting ya kan. Dia waktu untuk nikah war kali. Cuman ya gitulah ya kan. Kalau punya biaya ya it's okay. Iya, memang. Aku nggak mempermasalahkan di war dan nggak warnya suatu pesta pernikahan. Cuman kenapa semakin kesini itu sebagai sebuah standar gitu. Harus kayak gitu ya. Harus war kayak gitu. nikah itu. Ntar kalau nikahnya nggak war, dikirain kita hamil duluan. Ini. You know, ada satu lagi standar yang makin kesini makin happening gitu loh. Bridesmaid. Iya. Bridesmaid. Sebenarnya dulu mungkin ada, cuman nggak yang harus bajunya kapelan. Itu enggak. Karena bridesmaid itu kan sebenarnya kan teman-teman kita yang ngebantuin kita dari sebelum nikah sampai nikah lagi. Tapi kurang ajarnya ya, nih ya. Ini bridesmaid nih, udah disiapkan untuk membantu. Dia malah duduk-duduk aja kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Jadi tersebut kan, mohon maaf ya. Jadi ada cerita teman dekat aku kan. Waktu dia married, aku kan salah satu bridesmaid. Tapi dia juga punya bridesmaid yang dari teman-teman kuliahnya. Aku ya sebagai bridesmaid datang dari pagi sebelum acara kalau bisa, tapi waktu itu kan emang telat karena makeup dulu. Sampai selesai acara itu baru bridesmaid menurut aku ya. Ini orang bridesmaid dari teman-teman kampusnya datangnya tengah hari coy, pas makan siang. Pas makan siang ya, Ini mau memang selambu undangan. ya, selambu, selamat Godi. Abis dia makan dia pulang, apa nggak iya betul-betul undangan dia bukan bridesmaid, gila.
bridesmaid itu kan harusnya yang mantengin acara nih dari awal sampai berakhir kan, yang stay di situ. Dari sekarang jangan sampai salah pilih bridesmaid ya kawan-kawan awal. Jangan salah pilih bridesmaid karena Jangan. inilah tapi kalian itu udah ngasih bakal ya kan, Iya kan. udah ngasih kain nih ya kan, walaupun di satu perspektif di si bridesmaidnya dikasih bakal, aku upah jahitnya lagi berapa gini ya kamu jadi percaya loh jadi bridesmaid, tapi jangan kayak gitu lah. Tahu bridesmaid itu apa artinya kan. Tapi kan sebenarnya sebelum jadi bridesmaid itu kan ada kayak yang pas dia ngasih kain itu kan will you be my bridesmaid gitu ya. Kalau jawabannya no gimana ya? Kalau jawabannya no nggak usah ambil lagi coy. Nggak jadilah no gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau orang ada duit untuk jahit baju gitu ya kan, terus kau bilang ya nggak mau, aku nggak bisa ada duit. Nggak ada duitku, Nah, gitu nggak usah ya. gengsi, nggak usah. Udah gitu menurut aku juga gini, ketika kita dipercayakan orang gitu kan jadi bridesmaid gitu, jangan lu lagi jangan kau ntar mikirnya pas ketika kau mau nikah kau harus ngebalikin semua yang ngasih kau baju bridesmaid gitu kan. Sama kayak orang wisuda, ya kan? Dia datang ke wisuda orang, ya kan, ngasih hadiah. ngasih sesuatu lah. Jangan kau harapkan balik. Iya, dia Jangan. jangan berharap waktu dia wisuda, aku bakal dapat ini juga nih dari sini, timbal baliknya gitu Itu loh. nggak gitu konsepnya. Ya gitu konsepnya. Kalau kau memang ikhlas ngasih ya udah, Ya kau udah. ikhlas, kau nggak akan mengharap apa ya, feedback gitu loh. Iya benar. Ya itu memang keinginan dia untuk memberi sesuatu, keinginan dia untuk memintamu sebagai bridesmaid. Jangan ya kalau memang ada kembaliannya ya syukur, kalau nggak ada ya Kalau jangan nggak ada, jangan dipaksakan. gitu. Jadi jangan salah pilih bridesmaid ya. Kalau 2-3 orang aja pun memang cuma itu Kawan kalian. Ya udah doang Itu aja. Jangan dibanyak-banyakin terus nanti jadinya undangan dia aja. Ya, aku pun nanti 3 kali aja guys. Bridesmaid. Aku bridesmaid, aku BKKBN 2 anak lebih baik. Terus ngomongin mahar. Oh mahar. Kau sebagai wanita, kau minta mahar berapa? Pasti jawabannya gini, yang tidak memberatkanmu dan yang tidak Satu lagi, sebaik-baiknya wanita adalah maharnya yang paling rendah. Itu jawaban template. yang tidak merendahkanmu dan yang tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku. Itu jawaban template. Iya. Jadi Jadi kalau dibilang 30 deh, sedikit kali banget. Padahal segitu sanggup dia kayak gitu. Katanya tadi tidak memberatkan abang katanya gitu. jadi kamu berapa? Kok pula nanya Aku mau bilang mbak ini nanti bang segini deh mau ya. nggak usah dibahas. Udah bahas, oke. Sebenarnya mahar itu kan nggak, kalau menurut aku juga nggak harus apa ya, nggak melulu soal jumlah, tapi itu menurut aku kesepakatan. Aku kalau bisa dan kalau boleh dan kalau mamaku mengizinkan aja, kalau aku nanti cerita seperti ini, aku kepengen maharnya itu piringan hitam. Anjir, piringan hitam Radiohead sama Black Sabbath. Mahal ya, mahal ya, itu mahal ya bunda. Dan susah ya. Mahal itu, gak biasa ya. Mana anda? Keren ya mahal gue ya. Kamu marah apa? Aku Duit. 20.000 rupiah. 20.000 rupiah gampang dong nyarinya. Uangnya lama. Dimana kalau orang-orang sekarang tuh kan banyak yang tanggal nikahnya jadi No. sampai ke satu-satuan. Jadi itu kenapa aku mau 20.000 itu karena dulu maharnya mamaku itu 20.000. oh jadi kau mau nyari uang yang dipakai mamamu dulu. Iya. Uang lamanya itu. Iya. Wah susah juga ya. Iya. Susah ya. Memang nggak mahal. Memang nggak mahal, cuma 20.000. Susah nyarinya, dan kalau dapat pasti kayaknya harganya mahal juga sih. Ya segitulah ya udahlah. Pokoknya 20.000 lama ya. Iya. Mulai dari sekarang bisa dicari ya, dari sekarang biar nanti kalau mau nikah udah dapet. Ya gitu lah. Ya gitu lah. Itu siapa ya kan? Tapi ngomongin tadi kan judulnya What We Think About Marriage. Lu aku mengingat sesuatu. You get deja vu. Tadi suara apa? Lihat tadi. Ada yang jatuh. Nggak boleh dibahas. Coba dibahas ya. What we think about marriage kan. Berarti kan our view about marriage. Iya perspektif. Ya tadi udah kita bahas juga, kalau dulu tuh kita mandangnya, kalau aku juga jujur aja ya, kalau pada saat aku masih dulu pas kayak
jauh lah dari yang sekarang kayak Shallow. iya shallow. Jadi aku masih menganggap bahwa memang pernikahan itu harus mewah Iya, aku juga sih. dan harus begitu ya, karena itu tadi, karena sepupu-sepupu nikah seperti itu, keluarga-keluarga Terus kayak- yang nikahnya kayak gitu kayak Aku ngeliatnya, wih, kali nih nikahnya mewah, ya kan meriah. karena kita nggak ngelihat setelah mereka nikah tuh Apa yang terjadi? apa yang gitu. terjadi gitu. Dan- Kita cuma ngelihat apa yang kita lihat. Ada kasus juga sih, apa namanya, dulu ada salah satu keluarga aku yang nikahnya wah war kali wah. Wah, Chaos selesai. Wah itu kan sayang kali kan. Coba kalian bayangkan kalau kalian invest. Maksudnya- Uangnya untuk invest. Oh iya benar. Heeh. Udah berlipat. Udah berlipat. Makanya sekarang nih ada tren ngasih mahar saham. Oh iya, aku juga kemarin ada lihat di TikTok. Iya, ngasih mahar saham. Gila, berapa lot ya? 200-an lot. Gila itu, kalau itu gila sih. Aduh, Nggak terpikir aku sampai situ sebenarnya sih. ya aku yang ngomong 20.000 tadi anjir. Apa ini? Jadi, apalagi mau kita bicarain gini? Ya itu tadi, perpindahan sudut pandang dari yang tadi nikah itu harus begitu, sekarang nikah itu Harus begini. Jika bisa begitu, bisa begini. terbalik. Terbalik, bisa begini, bisa begitu. Terbalik. Karena sekarang tuh mikirnya tentang nikah lebih ke, ya itu lebih ke mikir setelah pernikahan apa yang terjadi. Aftertaste ya berarti. Masalah agak-agak ngawur kok. Aftertaste. Minum air putih. Minum teh di Cikila. My tea. My tea. I just have a cup of tea. What tea? Cikila. Aduh, gawat sekali nggak ya bercanda, itu air putih, itu Messi water. Kangen water. Kangen water ya. Iya, jadi makin kesini tuh mikirnya nggak lagi satu hari Bahkan acara itu doang. aku pernah kepikiran, ya Allah, kalau bisa lo tuh nikah ya udah datang ke KUA aja. Ya udah makan di situ aja kayak ya udah, cuman itu tadi kita nggak bisa memikirkan diri kita sendiri gitu Iya, kan. karena hidup kita bukan punya kita sendiri kalau Iya. sekarang kan. Terutama kita ada di Indonesia, hidup kita bukan punya kita sendiri. Hidup kita tuh punya orang tua, Orang punya tua. tetangga. Iya, tetangga. Pokoknya banyak yang punya Iya, hidup. banyak, yang mau banyak, kita. banyak. Tapi nggak ada yang mau ngasih uang jajan. Kita nikah itu tamu undangan bukan punya kita yang banyak. orang tua. Jadi kita berdiri di pelaminan ya kan, pas salam ini siapa? Nggak kenal lah. Selamat ya, Om ini ya. siapa? Iya, Tante Om. ini siapa? Iya. Nggak kenal. Ayo, siapa? Mas siapa? Oh itu. Terus yang lucunya nih, Mas siapa? Nggak tahu Mama. Ada tuh kadang nanti kayak gitu ya kan? Berarti Madi bobolan di depan. Iya. Siapa tuh? Ada ini. Orang sini. Masuk aja. Masuk aja Ada nih. pesta kok tetangga padahal nggak diundang. Itulah dia tadi pentingnya WO. Sebenarnya emang makin kesini tuh makin menginginkan intimate-nya gitu. Nggak perlu banyak orang yang nyaksiin. Pokoknya Yang apa namanya, yang deket aja gitu. pengennya kayak gitu. Cuman nanti bentroknya memang di orang tua. Di orang tua sih. Karena belum aja nikah tuh orang tua udah kayak ini nanti mau ngundang si ini, si anu, si itu, si ini segala macam. Kawan dia dari ujung rambut, ujung kulon, ujung sana. Kayak udah di listnya gitu semua. Padahal aku belum nulis kawanku siapa-siapa aja yang mau undang, aku lupa mungkin. Aku bahkan aku sih udah komunikasi ke orang tua kayak aku nanti kalau mau nikah nih, akad nikah itu aku mau yang private, aku bilang gitu. Ya orang ini kita- ngomongin kita resepsi aja. ya pesta. Kalau resepsi kan beda lagi, Ya kalau akan memang pasti kayaknya emang cuma keluarga private sih. gitu. Maksudnya kan resepsi pesta pernikahan. Tapi kalau yang kayak zaman sekarang tuh artis-artis gitu kan, atau nggak salah artis drama apa segala macam, makin sini juga makin banyak ya nikahnya private. Karena apa? Karena corona. Karena corona, jadi memanfaatkan waktu corona ini untuk Mending- meminimalisir budget. Menikahlah. Menikahlah waktu corona sebenarnya bagus. Menikahlah pada saat corona ini. Karena budget berkurang. Ini masih corona nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalian mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, nggak apa-apa. Yang penting budget kalian berkurang lah. Iya, maksudnya berkurang ya. Dari yang harusnya kalian undang 3.000 orang jadi 300 orang. Iya.
mahal ya, 3.000 ke Jadi 300 ya. ketika orang lockdown kemarin dia kan corona. Ya, Nggak ada boleh alasan banyak. nggak boleh banyak-banyak. 1.000 undangan siapa aja bakal ngundang ya? Ya itu tadi kalau kita kayaknya nggak kepikir tuh 1.000 siapa aja. Iya, Tapi orang tua kita kurang. Aku mikir 1.000 aku ngundang siapa? Satu. Waktu SD kelas aku 30 orang. SMP 30 orang. SMA 30 Itu orang. nggak semua mau diundang. Iya, enggak semua. 30 orang. Habis itu kuliah, satu kelas tuh 50 orang. Enggak semua aku undang. Paling cuma berapa aja itu? Enggak semua itu ya kan? Enggak semua. Aku juga tuh kayak orang kok punya banyak undangan tuh. Paling keras tamu Dari undangan mana tuh sih? kayaknya 100 orang udah banyak aja pikirku gitu kan. 150 lah udah banyak kali. Kan ya gini, karena aku bingung gitu. Ini mama aku mikir apa sampai kalau misalnya dia bilang itu 1.000 tuh kurang gitu. Dia Siapa? siapa yang mau diundang gitu? Mau siapa? Entahlah, aku nggak ngerti. Kalau misalnya itu tadi maunya tuh sesederhana mungkin biar dapat keintimannya. Kita sambung lagi ya. Nanti kita sambung lagi, sudah azan. Mana sih? Setelah azan maghrib. Dulu kok sempet punya Udah males. planning merit di umur berapa? 27 itu kayaknya umur ideal untuk marriage. So you've been plan. Dulu waktu aku SMA mikirnya, 27 ini udah cocok nih untuk nikah nih, atau 25. And now I'm 23. Turning to 24. Only 24. On the way 25. 25. And 27. Berarti And I see no nothing. 3 years left nggak sih? Yes, 3 years left from now. Itu kan rencana kan. And I still have no idea about that. Tapi nggak tahu sih ke depannya gimana. Iya balik lagi kan jangan nikah karena ikut-ikutan sih kalau menurut aku. Jangan karena semua teman-teman kita udah nikah terus kita yang Aku nggak mau nikah nih. nikah nih. Harus. Atau karena dipaksa orang tua untuk segera married gitu. Orang tua model yang seperti apa? Enggak sih, orang tua aku yang tidak memaksakan. Cuman kadang mau nanya. Orang tua aku juga modelnya tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Itu terserah aku. Balik lagi ke aku, pilihan ada di aku. Cuman nggak capek-capek. Gimana? Terus kayak jangan kesuruhan belajar, jangan kesuruhan kerja. Iya, Peringatan itu seperti peringatan selalu. kecil-kecil ya yang di Sebenarnya menjurus kayak ya Iya. udahlah apalagi. apalagi itu kepada aku belum Makin apa-apain loh. Makin kesini mak aku makin menghubungkan ke kesehatan. Kesehatan. Umur, karena katanya Udah umur udah berapa? kalau perempuan tuh terlalu lama ntar susah buat punya anak bla 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 segala Kan kita macam. juga nggak tua-tua kali. Kalau aku pikir-pikir ya orang di Korea tuh kayaknya nikah umur 30 tahun ke atas masih aja bisa punya anak maksudnya. Iya, punya Kayaknya anak itu tergantung sama gini sih, punya anak itu program kita untuk punya anak nggak sih kan itu iya bisa satu program, dan yang kedua nggak usah kita ngomongin program itu ya tergantung kita dapat rezekinya masing-masing kan. Anak itu kan rezeki gitu. Iya. Kayak ya kalau misalnya dapatnya dia nikah 25 nih misalnya, terus dapat anak 30, kan sama aja. iya. Pas umur 30 kan sama aja kan. Contohnya kayak omaku tuh 13 tahun nikah baru punya anak. 13 tahun nikah, kau bayangkan. Memang belum rezeki aja itu bukan itu Memang dicari, tapi 13 tahun nikah baru punya anak. Dia itu nikah waktu aku umur 3 tahun dan punya anak di umur aku 16 tahun. 16 tahun kita baru punya anak gitu kan. Jadi intinya tuh bukan karena umur sekian ini produktif untuk punya anak bla 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 bla. Ya nggak menutup kemungkinan juga nih, ya kan? Kalau misalnya ya kayak aku bilang tadi, nikah pun dia umur 25 tapi punya anak umur 30 ya. terus kita ngomongin ini tadi kan pernikahan terus anak ini kan hasil dari pernikahan gitu kan. Aku pernah nanya sama pacar aku, okay, what if I cannot give you a child and then what would you still love me the same? Would you still love me the same? Banyak nyanyi kita hari ini ya. Saiful Jamil Saiful Jamil. atau Nasar? Seperti mati lampu. Terus Ya. jadi banyak tahu. Bukan itu aja. Nazar punya ayahnya. Bukan yang itu api Cina.
kriteria calon suami. iya yang ideal menurut kau? Pas aja kan lah. Kalau dulu kita nggak munafik lah ya kan. Dulu tuh kayaknya harus yang ganteng, yang Fisik oriented ya? Iya, physically oriented. Ya itu tadi lah, harus saya dulu ya kan. Yang harus tinggi ya, Harus tinggi kan. dari Apa awal. ini berkedok untuk memperbaiki keturunan kan tai kan. Berarti dia gini ya, kita memperbaiki keturunan di sisi dia memperburuk keturunan lah, iya kan? Iya. Kita nggak mikir di sisi dia itu apa gitu. Tapi emang iya kan dulu tuh emang sering denger itu kan. Memperbaiki keturunan terus Iya, sekarang dia tuh- cantik biar memperbaiki keturunan gitu kan. Jadi pada masih selo dulu gitulah. Sekarang kan kayak ya kalau memang itu konsepnya, berarti ketika dia dapat awak dia merusak keturunan lah. Iya. Ya. Kenapa nyari yang untuk memperbaiki keturunan? Nah, dulu tuh memang gitu. Kalau memperbaiki keturunan kan berarti dia sadar nih kalau dirinya tidak baik gitu kan, tidak Kurang, baik. dia merasa dirinya kurang gitu. Iya, ya kan? kurang. Jadi ya dia kan butuh sesuatu yang dicarinya, ada memperbaiki keturunan di situ lah. Sudah dicarinya. Soalnya carinya, ya kan? Ya kalau dulu aku tapi yang terbukti lah dari gimana mencari pacar gitu, emang harus yang ganteng, harus yang punya privilege, kadang tau kalau yang terkenal di sekolah itu lah juga ya. Aku enggak sih kalau misalnya fisik. Maksud aku kayak ya mungkin aku punya standarku sendiri masalah fisik, cuman enggak kayak yang harus wah kau lah segala-segalanya gitu kayak bintang sekolah ya. Ya soalnya I've been bintang sekolah. Iya, bintang sekolah. Aku sebenarnya lebih mengutamakan yang pintar dari dulu. Aku sapioseksual Dan harus pintar, harus memang pintar. wajib. Aku mengutamakan yang pintar karena aku bodoh. Tapi sekarang udah bergeser sih. Sekarang tuh aku kalau ngelihat lawan jenis, kalau dari ngobrol aja udah nggak nyambung, aku cut off. Ya walaupun kau seganteng apapun Iya, ya kan. satu lagi nggak wangi, aku cut off betul. Nggak bisa. Wangi. Nih, aku punya pertanyaan deh. Ngomong-ngomong soal wangi nih, Tan. Mau pilih yang jelong tapi wangi, apa yang ganteng tapi bau? Aduh, nggak dua-duanya itu nggak sih? Jelek Gimana lo? tapi wangi atau bau tapi ganteng? Iya. Bau tapi ganteng lah. Lebih ganteng kan? Karena jelong tidak bisa diperbaiki, tapi kalau wangi bisa diperbaiki. Dikasih parfum. Bener. Karena wangi tuh memang bisa pakai parfum. Kalau Iya. jelek ya udah jelek. Itu. Aku tetap beli yang ganteng. Ntar aku beli parfum banyak-banyak. Nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting kau ganteng. Tapi nggak seganteng-ganteng sekalipun bau ya kalau memang nggak nyambung ya kan? Iya, itu kalau ngobrolnya nggak nyambung aku kayak nggak bisa nih aku kalau mau, karena entah kenapa sekarang kan kalau pacaran tuh mikirnya nggak mau yang ganti-ganti lagi gitu, ngerti nggak sih? Udah ada prospek ke depannya gitu Nggak kan? mau ngabisin waktu, gimana sih gitu lah ya. Iya, karena kita balik ke belakang ya what we do gitu kan. Ini namanya kayak menghabiskan waktu dengan Bukan karena ngomongin umur juga ya, maksudnya Iya. kayak itu tuh Capek aja wasting gitu. time juga Capek gitu. aja. Karena menurut aku pacaran sama orang itu investasi uang, waktu, tenaga, pikiran, mental. gak usah uang sama waktu nih terutama. Kita kan kadang nggak ada uang pun masih bisa jumpa gitu kan, kayak Iya, ya waktu chit chat apa gitu. Karena kan waktu ini kalau kita habiskan sama dia, sebenarnya kalau kita gunakan waktu ini untuk yang lain, kita bisa menghasilkan yang lain nih gitu kan. Berarti lebih berharga tuh invest waktu Iya. daripada uang. Terus aku juga ada lihat di TikTok yang kalimatnya begini, jangan mengambil hati orang yang nggak siap kamu jaga gitu. Jadi pacaran 7 tahun nih misalnya, abis itu harus putus. Dikira gampang apa mulai itu lagi semua sama orang baru, itu susah. Ya itu Membangun tadi kan kepercayaan itu semangat udah nggak sekali. bisa membedakan mana kebiasaan mana cinta, ya kan? Jadi ya itu dia lah. Tapi kan ketika emang harus grow up dan pisah kan kayak aduh, untuk nyari pengganti dia yang udah 7 tahun lamanya ini kan susah loh untuk ngebuka lagi. Tahu nggak sih kita tuh kalau kenalan sama orang baru kan yang masih kayak malu-malu segala macam, Masih ada yang jaim-jaimnya, ditutup-tutupin. masih belum Kita masih kasih terbuka. fotokopi gitu belum Iya. yang asli kadang. Betul. Jadi ya gitu. Tapi kalau dia pas ngasih fotokopi aja ngobrolnya udah nggak nyambung, Udah
lah, udah fotokopi nggak nyambung ya Iya, kan, frekuensi nyari gitu. Google pula itu nggak nyambung. Iya, berusaha mau nyambung Iya. tapi salah Tapi gitu. salah gitu. Aduh. Nggak lagi lah gitu. Aku pernah tuh punya pengalaman kayak gitu kan, deket sama orang. Habis itu aku ngomong soal apa tuh namanya, soal hobi nih, soal fotografi apa segala macam, terus soal startup apa segala macam. Dia kan nggak tahu nih masalah itu. Maksudnya dia tuh berusaha mencari tahu nih, gitu. cari tahu dari Google, nih kan, dari Google. Dia ngomong nih ke aku gini. Oh iya bener tuh kayak gitu, tapi kan kalau misalnya gini harus ini gitu kan. Terus dia jawab lagi tapi kayak nggak nyambung. Aku tanya lagi nggak nyambung lagi Oh, gitu. itu berarti by text ya? Betex nggak nyambung lagi kayak aku tanya emang taunya dari mana, aku bilang kayak gitu kan. Iya aku jujur memang bagusnya dia jujur tapi ya udah, mending kalau nggak tahu ya udah bilang nggak tahu gitu kan, jangan dipaksakan. Iya benar. Jadi nggak enak kan ngobrolnya. Karena tadinya tuh kita excited ih. oh dia tahu nih gitu, Aku kita jadi juga kayak sih mau ya. terus meneruskan perbincangan itu, tapi Iya. ternyata kita jadi kecewa gitu, udah dilambungkan tinggi Tinggi diempaskan ke bawah lagi. Waduh, Kalau aku tolak ukurnya di perjumpaan pertama sih sebenarnya. ini ya first impression ya. Iya, first impression. Ya memang sih first impression itu perlu. Nah, jadi memang benar-benar pure ngobrol empat mata without handphone ya gitu. Jadi kayak Iya. dan di situ juga aku ngeliat kalau dia terlalu sibuk sama handphone perjumpaan pertama, udah kayak Tapi kan 10 perjumpaan pertama itu kan kita pasti ada chat kan. Nah ini tuh di aku tadi tuh kejadian pas itu sebelum jumpa tuh dulu kan. jadi udah gak mau jumpa dong kayak Iya. gitu. Jadi kesimpulannya kan Kesimpulannya ya, menikahlah ketika kamu siap. jangan ikut-ikutan tren. Jangan ikut-ikut gara-gara kawan kau itu Udah nikah semua. Iya, Jangan- aku kapan nih ya? Pasti Tante ada. nanya kapan nikah, jangan gara-gara itu nikah. Sabar. Pacarmu pun ngajak nikah, kalau Sabar. kau nggak siap, jangan kau paksa nikah. Jangan paksa nikah. Jangan kau kasih Tanya. deadline dia 3 bulan. Kau tanya diri kau sendiri dulu, gitu. Dan kau kasih deadline dia ya kan. Kadang ada tuh orang kayak gitu. Iya, aku ngasih deadline dia 3 bulan ini lah. Nih kamu nggak jelas juga adalah aku cabut aja. Gini, kau harusnya tanya sama diri kau sendiri, gue bilang. Kau tuh cinta apa enggak sama dia? Kau ngapain sama dia selama ini, gue bilang gitu. Jadi emosi. Emosi aku jadinya. Gini loh kayak kawan aku pernah bilang, aku kadang nggak tahu nih ini tuh worth the wait atau enggak. Kayak aku tuh nungguin dia Iya, ngerti. Sama kayak aku pernah, pantas nggak ya gitu. yang aku pernah tanyakan di Instagram story. Ketika kita komitmen sama orang, tapi ada orang datang tiba-tiba ngajakin serius, kamu pilih mana? Kau pilih mana? Kita udah komitmen nih sama orang, nunggu nih. Yang itu tadi, dia ini worth to wait atau enggak? Iya. Gambling kan. Ketika kita menunggu, ada orang yang datang ngajakin serius langsung. Kau pilih mana? Aku yang komitmen. Karena aku nggak tahu nih yang datang ini siapa. Dia kan orang asing di hidup aku. Ya kan? Tapi worth to wait dong. Worth to wait. Nah, kalau teman Cuman si cowok ini jangan kurang ajar ya, udah. ya udah ditunggu, jangan Jangan kau udah ku temani dari bawah sampai atas, kau cari yang lain pas kau di atas. Iya. Itu kan kayak ingin ku berkata-kata. kata. Terus informasi tentang pernikahan ini juga kadang kita belum seutuhnya gitu. Yang kita tahu tuh kenapa kita disuruh nikah, karena nikah itu ibadah. Menghindari zina kata orang. Menghindari lawan kata dari berzina itu tidak berzina. Bukan pernikahan dini. It's all about both of you gitu kan. Iya. Kalian berdua. Dan kedepannya bakal bertiga, berempat gitu, ada anak-anak kalian gitu Nah, makanya harus kan. duanya dulu nih yang klop. Kalau Iya. duanya nggak klop dan tidak bisa respect satu sama lain, nggak usah jadi tiga lah, nggak usah chaos. Cuman kan kita tidak diberitahu pengetahuan kayak what will happen after marriage gitu. Yes. Ketika kau biasanya di rumah sama orang tua atau nggak sama orang tua di kos, terus bangunnya siang-siang. Terus ketika kau nikah, suami kau kaget kau bangun siang-siang, kan chaos.
suami kau di rumah biasanya bangun-bangun siang tuh udah ada Udah sarapan. sarapan, Kau juga disediain rupanya mamanya, kebiasaan kau ya kan? udah disiapin sarapan juga. Udah, jadi siapa yang nyuruh sama Gojek? Ya udah sampai sini aja ya. Kita GoFood aja